Matias NIM 103 2021-0085 Kelas D Semester 6 Mata Kuliah Aplikasi Komputer Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Pengenalan Microsoft Word 2007. Microsoft Office 2007 ini memiliki perbedaan mendasar dengan Microsoft versi sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada tampilannya, terutama menu. Microsoft Office 2007 memiliki tampilan berbentuk tab ribbon, sedangkan versi sebelumnya memiliki tampilan berbentuk drop down. Bagi pemula diperlukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap berbagai perubahan tampilan yang ada. Namun demikian, setelah terbiasa, maka pengguna akan merasakan kenyamanan dengan tampilan menu berbentuk tab ribbon yang baru ini. Terdapat beberapa syarat yang diperlukan dalam melakukan instalasi software Microsoft Office 2007 ini. Syarat-syarat tersebut meliputi prosesor 500 MHz atau yang lebih tinggi, yang kedua RAM 256 MB atau yang lebih tinggi, yang ketiga ruang hard disk tersisa 2 GB, yang keempat CD-ROM atau DVD, yang kelima layar beresolusi 1024 x 768 atau yang lebih tinggi, yang keenam Windows XP with Service Pack 2 atau SP2 atau Windows 7 Profesional. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word, selanjutnya aku katakan Microsoft Word adalah suatu program pengolah kata. Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat surat, kartu nama, majalah, ataupun cerita. Saat ini Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang paling banyak digunakan di dunia. Selain Microsoft, ada juga perusahaan lain yang membuat aplikasi pengolah kata seperti OpenOffice. Pertama, mengenal Microsoft Word 2007. Microsoft Word merupakan software pengolah kata yang diproduksi oleh Microsoft Corporation yang sangat bermanfaat dalam aplikasi perkantoran, mencakup membuat surat laporan, brosur, skripsi, dan majalah dengan aneka font dan layout yang ada. Seperti versi sebelumnya, Microsoft Word 2007 juga terinstall dalam satu paket Microsoft Office 2007. Jika program tersebut sudah diinstal, program ini bisa dijalankan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik Start atau Microsoft Office button. Yang kedua, pilih All Program. Yang ketiga, pilih Microsoft Office. Yang keempat, pilih Microsoft Office Word 2007. Setelah program Microsoft Word 2007 berhasil dijalankan, maka akan ditampilkan lembar kerjanya atau halaman utama Microsoft Word 2007. Lembar kerja atau halaman utama tersebut langsung bisa digunakan untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan aplikasi software Microsoft Word 2007. Microsoft Word 2007. Tampilan Microsoft Word 2007 ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft Office button. Tombol ini berisi menu-menu sebagai berikut: New Open, Save As, Print, dan lain-lain. Bagian yang kedua, Quick Access Toolbar, merupakan kumpulan tombol yang bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan keinginan pengguna. Pada kumpulan tombol ini bisa dimasukkan tombol Open, New, Save, Preview, dan lain-lain. Bagian yang ketiga, Title By, menunjukkan judul dokumen yang dibuat. Apabila dokumen tersebut pertama kali dibuat, maka secara otomatis bernama dokumen 1. Bagian yang keempat, Tab Ribbon, merupakan deretan menu utama yang digunakan untuk mengakses beberapa fungsi yang terdiri dari beberapa grup. Masing-masing grup dikelompokkan sesuai fungsinya masing-masing. Yang kelima, Group, menunjukkan kelompok print yang memiliki kesamaan fungsi. Perintah-perintah tersebut ditandai dengan gambar atau icon. Yang keenam, Scroll digunakan untuk menggulung lembar kerja ke atas atau ke bawah. Yang ketujuh, View Mode, berfungsi untuk
Mengatur mode tampilan yang terdiri dari printout, full screen reading, web layout, outline, serta draft. Yang ke-8, zoom slider, berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Yang ke-3, operasi Microsoft Word 2007. Yang pertama, membuat dokumen baru. Pada pertama kali mengaktifkan atau membuka lembar kerja Microsoft Word 2007, maka pengguna langsung disediakan dokumen baru yang masih kosong yang siap untuk diketik. Prosedur untuk membuka lembar kerja tersebut adalah yang pertama, klik tombol start, yang kedua pilih all program, yang ketiga pilih Microsoft Office, yang keempat pilih Microsoft Office Word 2007. Yang kedua, menyimpan dan menutup lembar kerja. Setelah selesai bekerja, dokumen atau lembar kerja yang telah dibuat dapat disimpan, serta selanjutnya ditutup. Cara menyimpannya yaitu yang pertama, klik tombol Office Document button, pilih Save As, kemudian klik Word Document. Yang keempat, ketik nama file. Yang kelima, klik Save. Yang keenam, untuk menutup lembar kerja atau halaman pekerja, klik tombol X pada sudut kanan atas halaman atau lembar kerja. Bagian yang ketiga, membuka dokumen yang telah dibuat. Cara membuka dokumen atau file yang sudah disimpan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka Microsoft Word 2007. Yang kedua, klik Office button, kemudian pilih Open. Yang ketiga, pilih lokasi penyimpanan file atau dokumen, kemudian pilih file atau dokumen yang akan dibuka, lalu klik Open. Bagian yang keempat, mengatur ukuran kertas dan margarin. Pengaturan ukuran kertas bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik Back Logout. Yang kedua, klik tombol panah kecil pada grup step, klik paper, kemudian pilih ukuran kertas yang diinginkan pada paper size. Yang kelima, mengatur format teks. Dilakukan dengan mudah atau dengan cara sebagai berikut. Sorot teks yang akan diubah, pilih jenis font yang diinginkan pada ribbon home, pilih ukuran font. Yang keenam, mengatur perataan paragraf. Dilakukan dengan cara yang pertama, sorot teks yang akan diubah, yang kedua klik Just File. Yang ketujuh, mengatur spasi antar barisan. Yang pertama, sorot teks yang akan diatur, yang kedua pilih spasi yang diinginkan. Bagian yang ke-8, mengatur identitas dengan cara yang pertama, sorot paragraf yang akan diatur, yang kedua klik Decrease atau Increase pada ikon indent. Yang ke-9, pemberian nomor halaman. Dilakukan dengan cara yang pertama, klik Insert, yang kedua klik Page Number, yang ketiga klik posisi nomor, yang keempat tentukan posisi akhir nomor yang diinginkan. Membuat garis pembatas halaman dilakukan dengan cara yang pertama, klik ribbon Insert, yang kedua klik Header, yang ketiga pilih bentuk header yang diinginkan, yang keempat klik informasi yang diinginkan, yang kelima klik Close Header and Footbar. Yang ke-11, membuat header and footer. Dilakukan dengan cara pilih teks yang akan diberi bullet, klik bullet pada ribbon home, klik bullet yang diinginkan. Yang ke-12, membuat bullet and numbering. Dilakukan dengan cara yang pertama, pilih teks yang akan diberi bullet, yang kedua klik bullet pada ribbon home, yang ketiga klik bullet yang diinginkan. Bagian yang ke-13, mengganti kata. Dilakukan dengan cara klik replace pada ribbon home, yang kedua klik replace pada kotak dialog find and replace, yang ketiga tulis teks yang akan diganti pada vignette, yang keempat tulis teks pengganti pada reply with, yang kelima klik reply bila teks pada seluruh lembar kerja ingin diganti, maka klik replace all. Yang ke-14, membuat drop cut.
dilakukan dengan cara yang pertama pilih huruf yang akan dijadikan drop cap, yang kedua pilih ribbon insert, yang ketiga klik drop cap, yang keempat klik drop cap openness, yang kelima pilih drop pada position, yang keenam membuat rumus, yang ke-15 membuat rumus. Dilakukan dengan cara yang pertama klik ribbon insert, yang kedua klik equation, pilih new equation, yang ketiga pilih rumus yang akan dipilih, yang keempat tuliskan rumus pada bidang penulisan rumus. Yang ke-16 membuat tabel, membuat footnote and endnote. Dilakukan dengan cara letakkan kursor di belakang kalimat atau paragraf yang akan diberi footnote. Yang kedua klik ribbon reference, yang ketiga klik insert, yang keempat tekan keterangan footnote, yang kelima tampilan footnote. 16 membuat tabel. Dilakukan dengan cara klik insert pada ribbon home, klik tabel, kemudian klik insert tabel. Ketiga tentukan jumlah baris dan kolom yang diinginkan, lalu klik OK. Untuk membuat tabel secara cepat bisa digunakan fasilitas quick table dengan cara klik insert, klik tabel, klik quick table, kemudian pilih jenis tabel yang diinginkan. Untuk keperluan tertentu bisa dilakukan dengan cara yang pertama pilih sel yang akan digabung, kemudian klik kanan mouse pada sel yang akan digabung, kemudian klik merge class. Setelah sel digabung, agar terlihat rapi tampilan teks atau angka dalam tabel, perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama pilih teks atau angka yang diatur posisinya, kemudian klik kanan mouse pada teks yang dipilih, pilih element, kemudian pilih jenis pengaturan yang diinginkan. Saat membuat tabel, kadangkala baris atau kolom yang terlalu banyak sehingga kolom atau baris tersebut perlu dihapus. Caranya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama letakkan kursor pada baris atau kolom yang akan dihapus, kemudian klik ribbon logout, yang ketiga klik delete pada group rows and columns. Jenis garis yang terdapat pada tabel bisa dirubah sesuai dengan pengguna. Dilakukan dengan cara yang pertama pilih bagian tabel yang ingin ditebalkan atau ditipiskan, klik kanan mouse, pilih borders and shading, pilih setting, pilih garis yang diinginkan, kemudian klik OK. Yang berikut mencetak dokumen. Dilakukan dengan cara yang pertama buka dokumen yang akan dicetak, yang kedua klik Office button, yang ketiga pilih print, yang keempat klik print review. Setelah pastikan tidak dapat kesalahan pada dokumen yang akan dicetak, dilakukan sebagai berikut. Klik Office button, pilih print, lakukan pengaturan sesuai yang diinginkan, misalnya jumlah yang dicetak, kemudian klik OK. Yang berikut membuat amplop. Dilakukan dengan cara yang pertama siapkan lembar dokumen baru, klik ribbon mailings, klik envelope post, isi form yang tersedia, klik preview, klik envelope options untuk melakukan pengaturan ukuran amplop, kemudian klik printing options untuk mengatur pencetak amplop. Bagian yang berikut menyisipkan gambar. Dilakukan dengan cara yang pertama klik ribbon insert, yang kedua klik picture, yang ketiga pilih gambar lalu klik insert. Yang berikut membuat grafik. Membuat grafik dilakukan dengan cara yang pertama klik ribbon insert, klik smart art, pilih kategori smart art atau grafik, tentukan jenis smart atau grafik yang diinginkan, klik OK.